Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada 7 September 1944, pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Untuk mewujudkan kemerdekaan sehingga Indonesia dapat berdiri sendiri, perlu ditentukan dasar negara terlebih dahulu. Karena itulah, Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia dan bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk menentukan dasar negara. Badan tersebut bernama BPUPKI. Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama dengan pembahasan mengenai dasar negara. Tokoh-tokoh yang menyumbangkan pikiran tentang dasar negara pada sidang tersebut antara lain, tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara dalam pidato tidak tertulisnya dalam sidang pertama BPUPKI, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin juga mengusulkan gagasan tertulis naskah rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tertuang rumusan 5 dasar, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 31 Mei 1945, dalam usulannya, Mr. Supomo memaparkan 3 teori mengenai bentuk-bentuk negara, yaitu 1. Negara individualistik, yaitu negara yang disusun atas dasar kontrak sosial dari warganya dengan mengutamakan kepentingan individu, sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Herbert Spencer, dan H.J. Lasky. 2. Negara golongan, class theory, yang diajarkan Marx, Engels, dan Lenin. 3. Negara integralistik, yaitu negara tidak boleh memihak pada salah satu golongan, tetapi berdiri di atas semua kepentingan, sebagaimana diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Mr. Supomo dalam hal ini menyuarakan negara integralistik atau negara persatuan, yaitu negara satu yang berdiri di atas kepentingan semua orang. Mr. Supomo memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 poin-poin dasar negara yang dinamakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan rakyat, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah melalui proses pembahasan dalam musyawarah, persidangan BPUPKI mengambil kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai 5 dasar terbentuknya negara. Istilah Pancasila ini termuat dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Pada tanggal 1 Juni 1945 inilah kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Selain sidang BPUPKI, pada hari yang sama juga dibentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sutarjo, Wahid Hasim, Ki Bagus Hadi Kusumo, Otto Iskandar Dinata, Mr. Muhammad Yamin, dan Mr. A.A. Maramis. Tugas panitia 8 ini adalah menerima dan mengidentifikasi usulan dasar negara dari anggota BPUPKI. Berdasarkan identifikasi, diketahui ada perbedaan pendapat mengenai usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara dengan dasar syariat Islam, sementara golongan nasionalis tidak menghendaki usulan tersebut. Untuk mengantisipasi perbedaan pendapat mengenai usulan dasar negara, dibentuklah panitia beranggotakan 9 orang yang berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, 3. Mr. Muhammad Yamin, 4. Mr. A.A. Maramis, 5. Ahmad Subarjo, 6. Abi Kusno Cokro Suyoso, 7. Abdul Kahar Musakir, 8. Wahid Hasim, 9. Haji Agus Salim. Panitia yang disebut Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 melakukan sidang pertama pada 22 Juni 1945.
Sidang tersebut pada akhirnya menghasilkan kesepakatan dasar negara. Panitia 9 berhasil menyusun naskah yang disebut Rancangan Preambel Hukum Dasar. Mr. Muhammad Yamin mempopulerkan naskah rancangan itu dengan nama Piagam Jakarta. Setelah selesai melaksanakan tugas, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 9 Agustus 1945 yang kemudian dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai sebagai gantinya. PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta, dan jumlah anggota 21 orang. Sebuah pukulan telak bagi Jepang setelah pada 6 Agustus 1945 bom atom jatuh di Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 bom atom meluluh lantakan Nagasaki. Akhirnya pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan ini digunakan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Golongan pemuda meminta Insinyur Soekarno agar segera mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebaliknya, golongan tua menolak dengan alasan proklamasi kemerdekaan harus direncanakan secara matang. Terjadilah kesepakatan di Rengas Dengklok dan proklamasi dilaksanakan pada Jumat 17 Agustus oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta di Jakarta. Sore hari setelah proklamasi, Ofisir Jepang datang ke rumah Muhammad Hatta untuk menyampaikan keberatan dari wakil Indonesia bagian timur terhadap sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta. Setelah kemudian dilakukan sidang bersama wakil-wakil Islam, disepakati pengubahan sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada 18 Agustus 1945, PPKI melakukan persidangan pertama. Hasil sidang tersebut adalah 1. Penetapan pembukaan hukum dasar, sekarang disebut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya memuat rumusan sila Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini, Pancasila telah disahkan sebagai dasar negara. 2. Pemilihan dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI yang pertama. 3. Presiden dibantu oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, dalam melakukan tugas-tugasnya. Itulah sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hingga kini, Pancasila dikenal dengan 5 silanya yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.